Halo Sobat Semanja, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayahnya. Yang terhormat pembina kita yaitu Bapak Dr. Andes Elan Suharlan, yang terhormat ketua kita yaitu Mas Arif Mustafa, dan yang terhormat rekan-rekanku yang aku banggakan. By the way, kenalin nih, aku Ayaka Olivia, you can call me anything or whatever you want. Nah, di eskul ini aku sebagai sekretaris nih. Dan di video ini aku bakalan memandu kegiatan ini sampai selesai. Untuk itu izinkan aku menyebutkan tahapan-tahapan yang ada di dalam video ini ya. Yang pertama yaitu pembukaan. Yang kedua sambutan kepada pembina kita dan juga ketua kita di Ekstrakurikuler Kewirausahaan Hidroponik ini. Yang ketiga yaitu penjelasan pengetahuan umum hidroponik. Yang keempat yaitu sejarah hidroponik di SMA Negeri 1 Jamblang ini. Yang kelima, kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Ekstrakurikuler Kewirausahaan Hidroponik. Dan yang terakhir yaitu penutup. Langsung aja nih kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu tahap pembukaan. Sebelum kita memulai kegiatan ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Kegiatan selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Pembina kita, yaitu Dr. Andes Elan Suharlan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau, salam sehat. Selamat datang di video profil Ekstrakurikuler Kewirausahaan Hidroponik. Di sini saya Elan Suharlan selaku pembina ekskul hidroponik ingin memberikan sedikit pengantar atau sambutan dalam tayangan video ini. Ekstrakurikuler hidroponik adalah ekskul yang termasuk baru yang sengaja dibentuk dengan tujuan antara lain untuk memberikan bekal keterampilan kepada siswa dan dalam rangka menyokong kegiatan sekolah adiwiyata. Dari dua tujuan itu diharapkan yang pertama bahwa siswa SMA Jamblang setelah lulus sekolah sedikit banyak memiliki keterampilan yang bisa jadi bekal di kemudian hari. Dan tujuan yang kedua diharapkan dengan terwujudnya sekolah adiwiyata, sekolah kita menjadi sekolah yang asri, hijau, sehat, dan bersih tentunya, yang tentunya kondusif untuk kegiatan belajar mengajar. Demikian kata pengantar dari saya. Selanjutnya selamat menyaksikan paparan yang akan disampaikan oleh kakak-kakak kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Elan Suharlan yang telah menyampaikan sambutannya. Satu lagi nih penyambutan kepada Mas Arif Mustafa. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat sehat kita dapat bertemu kembali pada kesempatan kali ini. Dan tak lupa juga sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Salam sehat, salam hijau, salam satu modul. Perkenalkan, nama saya Arif Mustafa selaku Ketua Ekstrakurikuler Hidroponik. Berdirinya di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai ekstrakurikuler hidroponik. Ekstrakurikuler hidroponik merupakan ekstrakurikuler yang akan belajar mengenai bagaimana caranya menanam sayuran menggunakan metode hidroponik atau air. Dan juga bagaimana caranya kita akan menjualkannya. Karena pada dasarnya ekstrakurikuler ini merupakan ekstrakurikuler kewirausahaan. Untuk lebih lengkapnya akan dijelaskan sama anggota saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Arif Mustafa telah menyampaikan dengan senang hati. Nah, setelah sambutan dari ketua kita tadi, selanjutnya adalah kita bakalan dapat materi nih tentang pengetahuan umum hidroponik. Kira-kira siapa ya yang akan menjelaskannya? Tanpa berlama-lama lagi, simak baik-baik.
Halo, semanja muda. Sebelumnya perkenalkan, saya Dewi Arustari, Seksi Informasi dari Ekstrakurikuler Kewirausahaan Hidroponik, yang pada video profil kali ini berkesempatan menyampaikan sedikit materi pengetahuan umum mengenai hidroponik. Nah, gimana nih keadaan teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik aja ya. Tapi ingat, nggak apa-apa kok buat nggak baik-baik aja. Karena kalau kata sana, banyak hal yang harus nggak apa-apain. So, kira-kira satu kata yang terlintas di benak teman-teman pas dengar kata hidroponik itu apa sih? Apa air? Sayuran? Sehat? Atau hijau? Itu semua benar teman-teman. Karena hidroponik berasal dari kata Yunani, yakni hidro yang artinya air dan ponos yang artinya daya atau mengerjakan. Nah, hidroponik juga dikenal sebagai soulless culture atau budaya menanam tanaman tanpa menggunakan tanah. Jadi, hidroponik berarti budaya menanam tanaman dengan memanfaatkan air dan tanpa menggunakan tanah sebagai media tanam atau soilless. Nah, dapat disimpulkan hidroponik adalah salah satu metode budaya menanam tanaman dengan memanfaatkan air dan tanpa menggunakan tanah, serta menekankan pemenuhan kebutuhan nutrisi atau unsur hara bagi tanaman. Selain itu, jangan salah teman-teman, meskipun emang namanya hidroponik dan identik sama yang namanya air, tapi kebutuhan air pada hidroponik itu cenderung lebih sedikit daripada kebutuhan pada budidaya tanaman menggunakan tanah. Keren banget kan? Nah, selain itu, karena penggunaan airnya yang efektif dan efisien, cocok banget nih hidroponik itu untuk diterapkan pada beberapa daerah yang pasokan airnya itu terbatas. Nah, selanjutnya kita bakalan bahas tentang keunggulan menanam secara hidroponik. Wah, kalau bahas keunggulannya itu nggak akan ada habisnya, karena saking banyaknya teman-teman. Nih, yang pertama, hidroponik itu menggunakan lahan yang lebih sedikit. Teman-teman pasti pernah lihat kan, di beberapa televisi atau di beberapa mall itu, di rooftopnya itu ada beberapa instalasi hidroponik. Itu jadi salah satu bukti kalau hidroponik itu solusi di beberapa kota besar yang kebutuhan sayuran segarnya itu tinggi, tapi lahan pertaniannya itu sempit karena semakin besarnya perkembangan penduduk. Yang kedua, yaitu hidroponik nggak kenal musim. Kita bisa panen kapan aja sesuai jadwal panen. Nggak harus nunggu 1 semester ataupun 6 bulan. Yang ketiga, penggunaan air dan pupuknya itu lebih efisien dan efektif kayak yang pernah aku bahas tadi. Yang keempat, tenaga kerja yang dibutuhkan itu lebih sedikit dan lebih hemat waktu. Kalau kalian nggak percaya, Bapak Pembina kita aja, Dr. Andes Elan Suarlan, memulai budidaya tanaman hidroponik ini sendirian di rumahnya sampai bisa jadi ekstrakurikuler kewirausahaan hidroponik. Penasaran gimana jalannya? Jangan di skip videonya, tetap lanjut ya. Yang kelima, lingkungan yang digunakan pasti lebih bersih. Kalau kalian nggak percaya, yuk main ke pojok hidroponik. Yang keenam, produktivitas persatuan luas tanamannya lebih banyak. Dan yang ketujuh, tanaman yang dihasilkan pasti lebih sehat, segar, crunchy, dan enak tau. Yang kedelapan, dapat ditanam di beberapa daerah yang sulit seperti dataran rendah. Yang kesembilan, lebih ramah lingkungan karena kita nggak pakai pestisida. Yang kesepuluh, harga penjualan pasti lebih menguntungkan. Pasti kalian pernah lihat dong di beberapa supermarket, harga sayuran hidroponik itu jauh lebih tinggi daripada sayuran yang biasa ditanam di tanah. Nah, selanjutnya teman-teman penasaran nggak sih kira-kira kebutuhan tanaman hidroponik itu apa aja sih? Yang pastinya air, cahaya, oksigen, instalasi tanaman atau modul yang ada di belakang ini. Dan kalau kalian nanya-nanya, so modulnya, karena ini salah satu bentuk perawatan modul. Selanjutnya kita bahas tentang media tanam hidroponik. Kalau misalkan air berfungsi sebagai pelarut nutrisi, kira-kira yang berfungsi sebagai pengganti tanah, yang berfungsi menopang akar dan batangnya apa sih? Media tanam hidroponik dibagi menjadi dua. Yang pertama ada yang organik, yakni arang sekam, gambut, serbuk gergaji, dan lain-lain. Yang kedua yaitu non-organik, ada rockwool, hidroton, dan lain-lain. Penasaran nggak yang media tanam kita ekstrakurikuler kita pakai apa sih? Yuk kepoin hidroponik manja. Hai. Nah, kali ini kita udah pindah tempat nih. Kira-kira mau ngapain? Penasaran nggak sih? Ikutin terus ya. Nah, kali ini kita mau ngebahas tentang macam-macam sistem instalasi pada hidroponik.
Yang pertama ada rakit apung, yang kedua ada wick system, yang ketiga drip system, yang keempat NFT, yang kelima DFT, yang keenam ada Dutch bucket, dan yang ketujuh ada aquaponik. Nah, perlu diperhatiin ya teman-teman, jarak lubang tanaman itu bisa 10, 15, sampai 20 cm tergantung tanaman yang ditanam. Penasaran nggak kira-kira yang ekstrakurikuler kewirausahaan hidroponik pakai itu sistem apa sih? Nah, sistem instalasi hidroponik yang ada di belakang ini namanya sistem NFT atau Nutrient Film Technique. For your information, ada 5 fun fact deh tentang NFT. Yang pertama, memperoleh cukup aliran air, cahaya, dan oksigen. Yang kedua, menggunakan pompa sebagai aliran sirkulasi. Yang ketiga, menggunakan biaya investasi yang lebih mahal tetapi perkembangan tumbuhannya jauh lebih pesat dan maksimal. Yang keempat, gak shock buat beberapa daerah yang sering mati lampu. Dan yang terakhir, memiliki kemiringan sekitar 3-5 cm. Nah, selain sistem NFT yang ada di belakang aku ini, ekstrakurikuler kewirausahaan hidroponik Semanja juga punya instalasi hidroponik dengan sistem DFT, dan ada pengenalan instalasi sederhana buat kalian yang bakalan jadi anggota baru hidroponik Semanja. Nah, selayaknya usaha di luar sana yang pasti punya rintangan dan cobaannya masing-masing, budidaya tanaman hidroponik juga pasti punya rintangannya loh. Apa aja rintangannya? Yang pertama ada gangguan hama, penyakit, gulma, dan yang terakhir ada gangguan fisiologis. Apa aja gangguan fisiologis itu? Yakni kekurangan atau kelebihan nutrisi, terlalu panas, dan terlalu dingin. Yang terakhir, kita bakalan bahas tentang nutrisi tanaman hidroponik. Nutrisi tanaman hidroponik ada 2, yakni nutrisi A dan nutrisi B. Fun fact buat kalian semua, nutrisi A dan nutrisi B ini gak bisa dicampurin secara langsung. Harus satu-satu dicampurin dan dilarutkan ke dalam kandon yang berisi air. Mau tahu jawabannya? Cari jawaban versi kalian masing-masing dengan bergabung ke Hidroponik Semanja. Let's come join us! Nah, selanjutnya kita pindah ke bagian sejarah nih guys, yang akan dijelaskan oleh Vina Febriana. So, simak baik-baik ya. Halo guys, kenalkan saya Vina Febriana, salah satu anggota Eskul Kewirausahaan Hidroponik Semanja. Di eskul ini saya sebagai seksi pemasaran. Nah, berdiri saya di sini adalah karena ingin menjelaskan atau menceritakan kembali tentang sejarah berdirinya eskul kewirausahaan hidroponik Semanja. Ekstrakurikuler kewirausahaan hidroponik SMA Negeri 1 Jamblang dimulai dengan aktivitas Dr. Anes Erwan Suarlan pada bulan Juni 2020 dengan kegiatan hidroponik untuk mengisi waktu kosongnya, di mana beliau membuat satu buah modul yang dibuat sendiri oleh beliau. Beliau pun memposting di salah satu media sosial medianya, yaitu Facebook, tentang kegiatan hidroponik, dan diketahui oleh Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Jamblang. Pada bulan September, sekolah mengadakan program Bunper, yaitu bantuan pemerintah, dan hidroponik menjadi salah satu program bumper tersebut. Alasannya adalah karena Bapak Kepala Sekolah telah meninjau dari postingan Facebook Bapak Elan, di mana beliau telah praktek langsung. Pada saat itu, Bapak Elan Suarlan masih menjadi pembina KSP. Namun, beliau diminta untuk menjadi pembimbing sekaligus pembina dari Banper Hidroponik. Setelah beliau menyetujui atau lebih tepatnya menyanggupi, beliau pun menyiapkan 4 buah modul yang sebelumnya sudah ada dari bantuan pemerintah untuk dimanfaatkan menjadi Banper Hidroponik. Kemudian Banper Hidroponik berjalan dari bulan Oktober hingga bulan Desember. Dan setelah dievaluasi, ternyata Banper Hidroponik ini menjadi bumper paling maju di antara bumper lainnya. Dan Bapak Kepala Sekolah pun menawarkan untuk Banper Hidroponik beralih menjadi eskul hidroponik, dan juga menawarkan kepada Bapak Elan Suarlan untuk menjadi pembina eskul hidroponik tersebut. Akhirnya Bapak Elan menyetujui. Akhirnya eskul kewirausahaan hidroponik SMA Negeri 1 Jamblang pun telah resmi ada. Sekian penjelasan tentang sejarah
Eskul Kewirausahaan Hidroponik SMA Negeri 1 Jamblang. Semoga dengan saya bercerita tentang sejarah ini dapat bermanfaat untuk kalian. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ovina yang sudah menjelaskan awal mulai atau awal berdirinya tentang kewirausahaan hidroponik SMA Negeri 1 Jamblang ini. So, kalian pasti udah tahu dong kayak gimana sih awal mulanya dan pastinya sudah terjawab. Nah, di depan aku udah ada salah satu rekanku yang ingin menjelaskan dan memberitahu apa aja sih kegiatan-kegiatan di ekstrakurikuler kewirausahaan hidroponik ini. So, tanpa berlama-lama lagi, aku persilahkan rekanku untuk memperkenalkan diri. Halo Sobat Panja, nama aku Nafisa Azara. Pastinya aku salah satu anggota dari eskul ini. Aku dari bagian publikasi dan di sini aku akan menjelaskan kegiatan-kegiatan yang dilakuin sama ekstrakurikuler kewirausahaan hidroponik. Mau tahu simak baik-baik ya. So today di sini aku bakal jelasin apa aja sih kegiatan-kegiatan yang biasa hidroponik lakukan. Ada 4 macam kegiatan yang biasa kami lakukan, yaitu kegiatan harian, kegiatan mingguan, kegiatan bulanan, serta kegiatan tahunan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh ekstrakurikuler kewirausahaan hidroponik ini ada 2 macam loh teman-teman. Mau tahu nggak sih apa aja kegiatannya? Jadi yang pertama adalah kegiatan rutin dan yang kedua adalah kegiatan insidental. So pertama-tama aku akan jelaskan terlebih dahulu nih apa itu kegiatan rutin. Jadi kegiatan rutin adalah kegiatan yang sifatnya rutin diadakan entah setiap tahun, tiap bulan, tiap minggu maupun setiap hari loh teman-teman. Sedangkan kegiatan insidental adalah kegiatan yang bersifat tidak rutin dan sesekali diadakan loh. So, dengerin aku baik-baik ya, supaya kalian lebih tahu lagi apa saja sih kegiatan insidental dan kegiatan rutin yang biasa kami lakuin. Yang pertama yaitu ada kegiatan harian. Kegiatan harian yang biasa kami lakukan yaitu piket hidroponik yang biasanya dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang kedua ada kegiatan mingguan. Kegiatan mingguan yang biasa kami lakukan yaitu rapat kepengurusan. Rapat ini hanya dihadiri oleh pengurus ekstrakurikuler kewirausahaan hidroponik. Yang ketiga ada kegiatan bulanan. Kegiatan bulanan yang biasa kami lakukan yaitu rapat juga. Cuman rapat ini berbeda loh dari rapat mingguan. Rapat ini tidak hanya dihadiri oleh pengurus ekstrakurikuler kewirausahaan hidroponik, tetapi anggota serta pembina dan juga ketua divisi hidroponiknya. Yang keempat ada kegiatan tahunan. Kegiatan tahunan yang biasa kami lakukan yaitu pertama ada sosialisasi kepada siswa-siswi baru tahun ajaran baru. Yang kedua ada pengenalan ekstrakurikuler kewirausahaan hidroponik kepada calon anggota baru. Yang ketiga ada pelantikan kepada calon pengurus ekstrakurikuler hidroponik yang baru. Dan yang keempat ada sertifikat kepengurusan. Setelah tadi saya menjelaskan apa itu kegiatan rutin dan menyebutkan apa saja kegiatan rutin yang sudah dilakukan oleh ekstrakurikuler kewirausahaan hidroponik, dan sekarang saya bakal menjelaskan apa aja sih kegiatan insidental yang sudah pernah kami lakukan. Yang pertama, Hidroponik SMA Negeri 1 Jamblang pernah berkontribusi loh dalam Hari Puspada Satwa Nasional yang dihadiri oleh KCD Wilayah 10 serta Ibu Bapak Guru Sekolah Sekabupaten Cirebon. Dan bukan hanya itu loh, kegiatannya pun disiarkan di Radar Cirebon. Nah, yang kedua, hidroponik juga menjadi salah satu divisi dari bagian adiwiyata loh. Dan alhamdulillahnya SMA Negeri 1 Jamblang mendapatkan nilai tertinggi sekolah Kabupaten Cirebon. Bukan hanya itu, kami juga sedang mengejar dan menargetkan supaya SMA Negeri 1 Jamblang menjadi salah satu bagian dari adiwiyata provinsi. Lalu ada apa lagi sih? Kami juga pernah mendapat kunjungan dari Ibu KWT Perumahan Gedung Muda Gempol Palimanan, serta kami juga pernah mendapat kunjungan dari siswa-siswi serta ibu bapak guru sekolah SMPN 1 Panguragan. Anyway, mau tahu nggak sih keasikan apa aja yang kita lakuin di eskul ini? Jadi kita juga bukan hanya memasarkannya loh, kita juga berbagi sayurannya kepada ibu bapak guru SMA Negeri 1 Jamblang. Dan alhamdulillahnya pas kita debut, kita langsung diwawancarai oleh Radar Cirebon dan diterbitkan di koran. LS, kegiatan terakhir yaitu kegiatan tahunan. Kegiatan tahunan yang biasa kami laksanakan adalah sosialisasi serta pengenalan kepada calon anggota baru kewirausahaan hidroponik
serta pelantikan kepada anggota hidroponik tahun ajaran baru. Dan yang terakhir ada sertijab kepengurusan kepada kepengurusan baru untuk setiap tahunnya. Terima kasih kepada Nafisa yang sudah menjelaskan tentang apa aja sih kegiatan-kegiatan yang ada di ekstrakurikuler kewirausahaan hidroponik ini. Nah, gimana nih guys? Apakah kalian sudah menyimpulkan penjelasan-penjelasan yang tadi? Apa aja sih kesimpulannya? Yang pertama, yaitu kalian jangan ragu untuk bisa masuk ke ekstrakurikuler kewirausahaan hidroponik ini. Nah, yang pastinya ekskul ini yaitu ekskul yang paling santai, paling seru, dan juga paling asik. Tak lupa lagi, ekskul yang bermanfaat pastinya. Nah, apa aja sih kelebihan yang lainnya? Yang pastinya setelah kalian menonton video ini, kalian jadi tahu awal berdirinya hidroponik di SMAN Negeri 1 Jamblang ini. Dan apa sih sebetulnya hidroponik itu? Seperti apa sih kegiatannya? Dan yang gak kalah pentingnya lagi, pastinya di ekskul ini pastinya tidak hanya tanam-menanam aja loh guys. Yang pastinya kita memproduksi dan juga memasarkan di dalam maupun di luar sekolah. Dan setelah kalian masuk ke ekskul ini, pasti kalian sudah tahu trik-trik menjadi wirausahawan muda.